Halo semuanya, selamat datang di Zepeto Creator Class 2023. Bersama aku, Mentoren yang akan mengajarkan kalian tips and trik dalam membuat map Zepeto. Kita langsung masuk saja ke materi minggu pertama ya, yaitu 1. Mengingat kembali setiap tools dan shortcut di software Build It dan mengajarkan bagaimana cara memaksimalkannya. Kedua, cara menyiapkan konsep yang baik untuk membuat map. Ketiga, menyiapkan tekstur untuk di map dan memastikan tekstur yang dipilih tidak mengandung hak cipta. 4. Memberikan panduan apa saja yang tidak boleh dibuat dalam map agar proses review dapat langsung disetujui. Oke, kita langsung masuk saja ke video tutorialnya. Let's go. Oke, jadi kita masuk materi yang pertama ya, yaitu mengingat kembali tools yang ada di software Zepeto Build It. Nah, yang pertama itu adalah move. Move itu shortcutnya adalah angka 2. Jadi move itu gunanya untuk kita geser ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, ke depan, ke belakang ya. Untuk tools yang kedua adalah rotate. Rotate itu untuk kita putar arah ya. Contoh lagi ini, kita untuk putar arah. Shortcut yang ketiga scale. Scale itu untuk memperbesar dan memperkecil ya. Dan yang selanjutnya adalah align. Nah, align ini penting dalam memproses pembuatan map itu. Align itu berguna untuk membantu kita dalam menggeser-geser barang. Kalau misalnya ukurannya itu, perhatikan di bagian scale sini ya. Kalau misalnya ukurannya itu pas itu dalam arti misalnya 1, 2 gitu ya, ngerti ya. Jadi aku kasih contoh kayak gini. Bentar. Ini kita lurusin lagi. Kalau misalnya align-nya nyala, terus kita masuk ke scale. Scale itu shortcutnya nomor 4. Scale itu kalau misalnya kita nyalain align ketika kita mau perbesar lebar, contoh lebar ya, dia itu perbesarnya itu naik 1 meter. Di sini kelihatan ya, di Z-nya ini dia naiknya itu 1/1 meter. Nah, kalau align-nya kita matiin, ini bebas kita ininya perbesarnya. Paham ya? Nah, gunanya apa sih pas kita bikin map? Contohnya gini, ini aku kasih tekstur dulu bentar ya. Ini aku kasih tekstur tebing seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya ukurannya pas 1 ke 1 gitu, kita nyalain align. Ini kita balikan ke toolsnya, ke move ya. Kita duplikat itu shortcutnya CTRL+D ya. Kita duplikat. Nah, dia pasti kan di atas ya. Oke. Ketika kita pakai align itu, pas kita geser itu dia pas gesernya per 1 meter. Kita ke bawah. Nah, kayak gitu. Paham kan? Kalau kita nggak pakai align, dia gesernya seperti ini. Jadi bebas kita mau geser semana, pasnya semana. Paham ya sampai sini? Nah, contoh kedua, kalau misalnya ini ukurannya pas 1, 1, 1 atau 2, 2, 2 gitu, seperti ini. Bentar, ini gini. Nah, ini contoh kita kasih tekstur ubin ya. Kita bikin ubin. Kita kasih tekstur ubin. Bentar, aku cari dulu tekstur ubinnya. Si ubin kayu. Ya, ini ubin kayu ya. Ini contoh aja ya. Kalau kita pakai ubin kayak gini, pas kita geser, misalnya kita duplikat itu harus wajib nyalain align kalau misalnya kita bikin ubin.
supaya dia nanti nggak nabrak atau double tekstur, jadinya nanti hasilnya nge-glitch. Contoh nih, kita contohin ya. Ini kita duplicate Ctrl plus D, ini pasti di atas, ini di bawah gitu. Atau kayak gini, kalau misalnya kita punya dua objek, kita Ctrl D, dia di atas, kita tekan aja sembarang di area sininya, dia bakal turun sendiri gitu ya kan. Dia bakal turun sendiri, ngepasin ke posisi awalnya. Kita geser menduplikat jadiin lantai yang lebar, kita harus nyalain align, ukurannya harus pas 222 atau 111 gitu ya. Ini kita geser pas, dia itu nggak nabrak tuh ya kan. Beda cerita kalau kita nggak nyalain align. Ini aku undo dulu, undo itu shortcutnya Ctrl plus D ya, Ctrl plus Z. Nah, ini kita matiin align ya. Aku pilih dua objek, aku Ctrl plus D, aku klik sembarang di sini supaya dia turun. Kalau kita nggak pakai align, nanti kita pasti ngira-ngiranya begini nih. Nah, kasus yang sering terjadi adalah ini sering kali nabrak di sebelah sininya. Kalian lihat di sini ada biru yang pekat banget. Nah, itu jangan sampai kita aturnya itu harus pas. Kayak tadi pakai align. Kalau misalnya kita nabrak begini, contoh begini ya, nanti pas di map dia hasilnya nge-glitch. Kalian bisa lihat kan, ini nge-glitch. Ini nggak enak dilihat ya pas kita mabar di map gitu ya. Nah, ini nge-glitch begini, ini nggak bagus. Pokoknya kalian sebisa mungkin hindarin yang namanya glitch ini di map. Jadi kalau bikin lantai itu kalian wajib pakai align. Jadi seperti ini. Kita nyalain align-nya, kita Ctrl plus D, kita turunin, klik sembarang di sini, kita geser begini. Nah, oke, paham ya? Begitu. Oke. Nah, masuk lagi kita ke ini soal apa namanya, tools udah semua ya. Soal shortcut itu ini yang select itu 1, move itu 2, rotate 3, scale 4, ada yang 5 itu namanya kita mengaktifkan P6. Nah, itu shortcutnya 5. P6 itu apa sih? P6 itu kalau kita nyalain, ini barang pas kita mabar di map, ketika kita dorong dia ikut goyang gitu ya. Contoh kayak bola, kita mau taruh benda bola. Contoh kita taruh benda bola di sini. Nah, oke ya. Bola itu wajib nyalain fisik supaya pas ketendang sama avatar kita, dia itu gliding atau bergerak gitu. Tapi hati-hati juga, jangan sampai bangunan kalian fisiknya nyala, salah pencet ya, karena nanti pas di map jadinya rusak deh itu. Oke. Nah, selanjutnya shortcut nomor 6 yaitu align yang tadi kita bahas ya. Kita masuk ke bagian explore sini. Nah, di explore sini ada apa aja sih? Di sini terrain itu adalah ibaratnya tanah kita. Yang hijau-hijau ini adalah tanah kita gitu ya. Tanah kita kalau misalnya kita mau besarin, kalian ke bagian terrain scaling. Kita besarin, tinggal kita klik tambah aja. Nah, dia bisa maksimal 2 kali tambah di setiap sisi. Oke. Dikurangin juga bisa, cuman maksimal 1 kali kurangin. Tuh. Paham ya? Selanjutnya ke bagian brush itu misalnya kita mau kasih tanah dasar yaitu kayak air gini. Cuman saran aku kalau map kalian mau bagus, mau lebih realistis, kalian nggak perlu pakai ini. Kalian manfaatin, ntar aku undo dulu, kalian manfaatin tekstur. Kita ke finish scaling dulu. Ya, kalian manfaatin tekstur. Nah, sky ini selanjutnya sky
Bagian sky ini adalah kita mengatur seberapa terang langitnya. Cuman sepengalaman aku bikin map, kalian itu jangan sampai mentok ke kanan gini, karena itu nggak bakal bikin player betah main di map alias gelap. Jadi garis aman untuk map kalian adalah dari mulai sini sampai sini. Kalian liatin ya. Nah, ini dari sini sampai sini. Ini garis amannya ya. Oke. Selanjutnya ada background musik nggak usah dipakai lah. Ini nggak enak, soalnya musiknya cuma ada 2 dan itu sangat mengganggu dan kata aku bikin lag. Dan player ini adalah seberapa cepat avatar kita jalan pas di map. Contoh, misalnya kita kayak jalan biasa di map, kalau misalnya speednya kita naikin, dia bakal lebih cepat larinya. Nah, loncatnya seberapa tinggi, kalau misalnya mau tinggi banget kita naikin ininya gitu. Dari sini paham ya? Oke. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tekstur. Aku jelasin soal tekstur ya. Tekstur itu sangat penting untuk kita bikin map yang realistis ya. Jadi kita disediakan 20 slot foto atau 20 slot tekstur untuk kita manfaatin. Nah, ini kalian harus manfaatin bener-bener ya, karena sayang kalau nggak dipakai semuanya gitu. Nah, ini ada triknya juga dalam memilih tekstur ya. Ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam pemilihan tekstur. Oke, yang pertama adalah pastikan tekstur tidak memiliki hak cipta. Kedua, pastikan tekstur tidak ada watermark. Ketiga, pastikan tekstur tidak memiliki gambar-gambar yang sensitif seperti darah. Itu kalau darah itu kalian bakal ditolak dalam proses review. Kedua, kalau misalnya kalian masukin foto ada adegan yang berlebihan gitu, seperti mohon maaf seperti ciuman gitu, itu nggak boleh. Kalau misalnya kayak bergandengan atau pelukan itu masih boleh, cuman kalau udah lebih dari itu bakal ditolak sama Zepeto ya. Oke, kita lanjut ke pemilihan tekstur ya. Jadi keyword tekstur itu kalau misalnya kita mau cari di Google itu banyak, atau di Pinterest juga banyak juga. Contoh kita mau cari lantai, cuman kita keywordnya pakai bahasa Inggris. Lantai itu bahasa Inggrisnya itu floor, oke. Kita cari floor texture di Google. Nah, ini kan tekstur floor yang aku pakai ini, ketika aku satuin, oke, ketika aku satuin kayak gini, dia kan seperti nyambung ya. Jadi nggak kelihatan kayak duplikatnya atau di kayak puzzle-nya gitu, nggak kelihatan ya kan. Jadi kelihatannya nyambung. Nah, itu kuncinya ketika kalian pemilihan tekstur, pastikan teksturnya itu berkata kunci seamless. Seamless artinya itu dia tersambung ya. Jadi kalau nggak seamless itu ketika kita sambungkan, nanti dia contohnya gini ya, ini aku contohin aja. Nah, ini dia polanya nggak rapi kayak gini gitu. Bentar, aku ada tekstur yang nggak seamless deh kayaknya. Ini ya, ini contoh kalau misalnya kita nggak pakai seamless. Nah, ini kan kelihatan ya, jadi dia garisnya itu nggak nyambung ya kan. Kalian bisa perhatikan di sini garisnya itu nggak nyambung. Jadi kalau nggak nyambung itu di map itu jelek nanti, ngerti ya. Jadi fungsinya seamless itu untuk menyambungkan antara satu dengan yang lain gitu. Jadi seperti real gitu, jadi nggak ada kayak sambungan gitu, jadi dia nyambung semua. Kalau gini kan kelihatan garisnya patah, nah itu jelek dilihatnya. Nah, fungsinya tekstur seamless itu untuk meratakan. Oke, paham ya? Oke,
Segini dulu untuk urusan untuk materi pemilihan tekstur dan pemahaman tools dan shortcut ya. Selanjutnya yaitu menyiapkan konsep.